selamat datang pada video pembelajaran tentang sejarah G30 SPKI. Aku Naila dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor absen 18 akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya G30 SPKI. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk mengubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno sudah tidak lama lagi. Kesimpulan tersebut didapatkan usai pingsannya Soekarno pada saat pidato bulan Agustus 1965. Hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan juga TNI yang sedang berseberangan politik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamdan Nabila Murtada. Di sini saya akan membacakan tentang pembukaan kejadian G30 SPKI. Nah, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalis, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin yang diterapkan pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Salah satu hal yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya, dan juga pada saat itu ada desas-desus kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Karena PKI takut pemimpin Soekarno akan digantikan oleh TNI dan mereka akan dibubarkan. Orientasi G30 SPKI. Setelah melewati era penjajahan selama ratusan tahun dan berhasil mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah tersebut, bangsa Indonesia memiliki sejarah dengan berlangsungnya peristiwa G30 SPKI yang berlangsung pada 30 September 1965. Pemberontakan PKI tersebut membantai 7 perwira angkatan darat dan seorang anak tidak berdosa sebagai korbannya. Berdasarkan kronologi, G30 SPKI sudah sejak lama PKI memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Hasutan tersebut dilakukan dalam bentuk kecaman kepada kabinet dan tentara. Begitu juga dengan aksinya, menciptakan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kejadian G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Bata dan 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung pemimpin gerakan 30 September 1965 dan menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksana penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Lejen Ahmad Yani, Mejen R. Suprapto, Mejen Harjono, Mejen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution, namun putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain adalah Brigadir Polisi K.S. Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimena. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa Gerakan 30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. 1. Ada D.N. Aidit. D.N. Aidit diduga sebagai dalang utama di balik peristiwa G30 SPKI tahun 1965 karena posisinya sebagai Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, Syam Kamaruzaman. Sosok Syam Kamaruzaman yang merupakan Ketua Biro Khusus PKI juga diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan terhadap 7 jenderal pada peristiwa G30 SPKI. Yang ketiga, Letkol Untung Syamsuri.
Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah kunci di balik gerakan G30 SPKI. Ia merupakan seorang komandan Batalion KK1 Cakrabirawa, pengawal Presiden Soekarno. Tokoh-tokoh yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 1. Maijen TNI Anumerta Sutojo Siswo Miharjo. 2. Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. 3. Letjen TNI Anumerta Raden Suprapto. 4. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. 5. Letjen TNI Anumerta MT Haryono. 6. Letjen TNI Anumerta S. Parman. 7. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Tujuan utama G30 SPKI adalah mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti yang diketahui, PKI memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Selain itu, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Indonesia tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang peristiwa G30 SPKI. Mohon maaf bila ada ketidaktepatan. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.